Terima kasih atas kunjungan Anda di Magetan Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai Anda. Amin 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 ya robbal alamin. Setelah petugas itu mengambil token tersebut, matanya terbelalak dan dia bertanya dengan heran, "Dari mana kamu mendapatkan token ini?" Nada bicara pria itu agak kasar, yang langsung membuat Chen Ping sangat tidak senang. "Kenapa kamu harus peduli bagaimana aku bisa sampai di sini? Katakan saja padaku apakah kamu bisa menukarnya dengan uang." Chen Ping berkata dengan dingin. "Kalau begitu, tunggu sebentar." Setelah berkata demikian, lelaki itu memberikan token itu kepada Chen Ping, lalu bergegas berjalan ke belakang. Tak lama kemudian, keluarlah seorang lelaki setengah baya berjubah abu-abu. Setelah melihat Chen Ping dan dua orang lainnya, dia tersenyum dan berkata, "Saya penjaga toko di sini. Silakan masuk, kalian bertiga." Melihat pemilik toko itu cukup sopan, Chen Ping dan dua orang lainnya mengikutinya masuk. Tetapi siapa sangka bahwa begitu dia masuk ke dalam ruangan, Chen Ping menyadari bahwa lingkaran sihir langsung aktif di sekitar ruangan. Chen Ping mengerutkan kening dan segera menangkap pemilik toko itu. Mengaktifkan lingkaran sihir secara tiba-tiba jelas bukan hal baik. Namun sosok pemilik toko itu menghilang dalam sekejap, lalu muncul di belakang Chen Ping dan yang lainnya. Hu Mazi dan Xiu Rui juga bereaksi. Mereka berdua berbalik dan menyerang penjaga toko. Si penjaga toko menekan dengan telapak tangannya, dan seluruh ruangan tiba-tiba dipenuhi tekanan. Chen Ping, Hu Mazi dan yang lainnya merasa seolah-olah ada ribuan gunung menekan mereka dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. "Apa yang akan kamu lakukan?" Chen Ping bertanya kepada penjaga toko. "Izinkan saya bertanya, dari mana token ini berasal?" Penjaga toko itu bertanya dengan suara tegas, tidak lagi sopan seperti sebelumnya. "Seseorang memberikannya padaku," kata Chen Ping. "Siapa yang mengirimnya?" Penjaga toko itu terus bertanya. "Niu Li, tampaknya dia adalah putri dari kota badak ini." Chen Ping menjawab. Mendengar nama Niu Li, pemilik toko melambaikan tangannya dengan ringan, dan tekanan di ruangan itu langsung menghilang. "Berapa harga yang Anda rencanakan untuk menggadaikan token ini?" tanya penjaga toko. 10.000 koin abadi. Chen Ping berkata setelah berpikir sejenak. Karena pemilik toko menghilangkan tekanan dan melunakkan sikapnya setelah mendengar nama Niu Li, tampaknya gelar putri Niu Li sangat berguna. "Jangan ribut. Kalau kamu mau sebanyak itu, aku akan memberikannya padamu." Hu Mazi berkata sambil dengan lembut menarik ujung pakaian Chen Ping. Xiu Rui juga merasa bahwa tawaran Chen Ping agak terlalu tinggi dan pihak lain pasti tidak akan memberikannya kepadanya. "Kau tahu, dua wanita hanya berharga 500 koin peri. Berapa banyak wanita yang dapat Anda beli dengan 10.000 koin peri?" "Tidak banyak," kata penjaga toko tanpa ragu sedikit pun, lalu melemparkan sebuah tas penyimpanan kepada Chen Ping. Chen Ping juga tercengang, menatap tas penyimpanan di tangannya dengan rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka pihak lain akan memberikannya begitu saja. Mengetahui bahwa token kecil ini sangat berharga, dia meminta lebih. Sial, makin berkurang. Chen Ping sangat menyesalinya saat ini, tetapi tidak ada gunanya menyesalinya. Periode saat ini adalah 10 hari. Jika Anda tidak datang untuk menebusnya dalam waktu 10 hari, barang tersebut akan menjadi milik pavilion Tianbao kami, kata penjaga toko. "Tidak masalah." Chen Ping mengangguk, lalu pergi bersama Hu Mazi dan Xiu Rui. Melihat betapa bahagianya Chen Ping dan yang lainnya, mulut pemilik toko sedikit melengkung. "Bos, orang-orang ini tidak akan menebus token ini, kan?" Petugas itu bertanya pada pemilik toko. "Tidak, mereka tidak tahu nilai token ini, kalau tidak, mereka tidak akan menggadaikannya. Token milik sang putri sebenarnya diberikan kepada orang yang baru saja diantar ke sini melalui jalan itu." Itu cukup menarik. Mata penjaga toko itu menyipit sedikit, dengan kebingungan di matanya.
Kemudian penjaga toko mengeluarkan sebuah kotak kayu yang terlihat sangat halus dan meletakkan token tersebut di dalamnya. Lalu dia mengeluarkan setetes darah dan meneteskannya ke kotak kayu. Seluruh kotak kayu itu seketika memancarkan cahaya merah aneh. Ketika Chen Ping dan teman-temannya berjalan keluar dari paviliun Tianbao, pria besar itu masih menunggu di luar. Ketika dia melihat Chen Ping keluar, dia buru-buru bertanya, "Apakah kamu sudah menukar koin abadi?" "Jika aku menukarnya, itu hanya 1000 koin abadi. Lihatlah betapa cemasnya dirimu. Aku punya banyak koin abadi." Humazi menyambar tas penyimpanan dari tangan Chen Ping, lalu mengeluarkan 1000 koin peri untuk pria besar itu. Melihat ke arah 1000 koin peri dan kemudian ke tas penyimpanan Humazi, pria besar itu terkejut. Pada saat yang sama, ada keserakahan di mata pria besar itu, tetapi itu hanya berkelebat sesaat. "Baiklah, sekarang setelah kau memberiku uangnya, ikuti aku untuk menjemput orang itu." Setelah pria besar itu selesai berbicara, dia membawa Chen Ping dan yang lainnya kembali ke panggung. Pria besar itu membuka kurungan besi dan menggendong kedua wanita itu keluar. "Kalian boleh membawa mereka pergi, tapi ingat untuk menempelkan segel tahanan pada mereka. Kalau tidak, mereka adalah manusia dan tidak bisa bergerak di kota ini. Sedangkan untuk manusia-manusia ini, mereka hanya bisa menjadi budak. Tidak apa-apa jika mereka ingin melampiaskan amarah mereka, tetapi mereka tidak bisa punya anak. Itu akan menodai garis keturunan binatang kita." Pria besar itu memberi instruksi kepada Chen Ping dan dua orang lainnya. "Jangan khawatir, dia milikku sekarang." Setelah Humazi selesai berbicara, dia tidak sabar untuk pergi bersama kedua wanita itu. Melihat ekspresi Humazi yang tidak sabar, Chen Ping hanya bisa tersenyum tak berdaya. Setelah Chen Ping dan yang lainnya pergi, seorang pria bermata biru berjalan mendekati pria besar itu. "Pria besar, apakah mereka benar-benar menghabiskan 1000 koin abadi?" Pria bermata biru itu bertanya. "Ya," pria besar itu mengangguk, "tetapi mereka memiliki lebih dari 1000 koin abadi di dalamnya. Saya rasa setidaknya ada 10.000 di dalam tas penyimpanan itu." 10.000, pria bermata biru itu berseru, "Sepertinya kita akan menjadi kaya. Kota ini dijaga ketat akhir-akhir ini, jadi mungkin sulit untuk memulai. Ada tim tempur yang berpatroli di setiap jalan. Dan ku dengar kota Feihu telah mengirim banyak mata-mata, menunggu kesempatan untuk membunuh penguasa kota. Tidaklah bijaksana bagi kita untuk mengambil tindakan sekarang. Meskipun orang itu tinggi besar, dia tidak bodoh. Kesempatan itu langka dan tidak akan pernah datang lagi. Jika kita berhasil kali ini, kita akan langsung meninggalkan Rhino City. Dengan begitu banyak koin abadi, kita bisa bebas dan mudah pergi kemana saja." Pria bermata biru itu membujuk pria besar itu. Setelah ragu sejenak, lelaki besar itu mengangguk dan berkata, "Baiklah, ayo kita lebih cepat." Setelah berkata demikian, mereka berdua pun menghilang seketika. Chen Ping dan yang lainnya tidak tahu bahwa kepura-puraan Humazi dan memamerkan begitu banyak koin peri telah membawa mereka ke dalam masalah. Humazi membawa kedua wanita itu ke tempat terpencil. Ada nafsu di matanya dan dia terus menjilati bibirnya. Melihat ekspresi Humazi, kedua wanita itu gemetar dan berkata dengan tubuh gemetar, "Jangan bunuh kami, tolong, jangan bunuh kami. Asalkan kau tidak membunuh kami, kau boleh membiarkan kami melakukan apa saja, apa saja." Kedua wanita itu berlutut sambil menangis. "Jangan takut, kami tidak akan membunuhmu." Chen Ping melangkah maju, membantu kedua wanita itu berdiri dan berkata, "Kami sebenarnya juga manusia, jangan takut." Mendengar perkataan Chen Ping, kedua wanita itu jelas terkejut, karena mereka tidak merasakan nafas ras manusia dari Chen Ping dan 3 orang lainnya. "Kalian berdua berasal dari mana?" Xiu Rui bertanya. Lagi pula, melihat kedua wanita itu, mereka hanya berada di negeri dongeng, dan mereka pasti dibawa ke sini melalui jalan raya. "Kami adalah kultivator dari alam Wuxu.
Kami diteleportasi ke tempat ini hanya karena bimbingan Dao Agung. Aku tidak tahu kalau surga itu kejam. Aku tertangkap begitu aku sampai di sini. Kedua wanita itu menangis. Awalnya, mereka dianggap yang terbaik di dunia mereka sendiri, dan mungkin adalah ratu yang dapat menutupi langit dengan satu tangan. Lagi pula, mereka yang dapat dibimbing oleh Dao besar pastilah mereka yang memiliki bakat baik. Tetapi mereka tidak dapat membayangkan bahwa di dunia mereka sendiri, makhluk yang sekuat itu akan menjadi tawanan di surga. Perasaan hampa ini sungguh tak tertahankan. Namun, setiap kultivator pergi ke surga luar dan berbicara tentang keindahan surga, tetapi tidak seorang pun pernah menyebutkan kekejaman surga. Kalian juga kultivator dari alam Wuxu. Xiurui terkejut, lalu dia berkata dengan gembira, saya juga dari alam Wuxu. Apakah kamu juga seorang kultivator dari alam Wuxu? Kedua wanita itu juga terkejut dan bertanya, siapa namamu? Lagi pula, tidak banyak orang di dunia yang dapat dibimbing oleh Tao, dan Anda dapat mengetahuinya hanya dengan menyebutkan nama mereka. Nama saya Xiurui, kata Xiurui. Senior Xiu. Kedua wanita itu terkejut lagi. Bukankah kamu dibimbing oleh Dao Agung ratusan tahun yang lalu? Selalu ada legenda tentangmu di dunia Wuxu. Kami semua bersaudara menjadikanmu sebagai panutan. Mengapa kamu masih di sini setelah bertahun-tahun? Ketika Xiurui mendengar ini, dia langsung merasa malu. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia langsung dijebloskan ke penjara begitu dia dibawa ke sini. Lagi pula, saya sendiri adalah seorang idola. Rekan kultivatorku punya misi di sini. Dia telah menjadi penengah konflik antara tiga suku, jadi dia tidak pernah pergi selama bertahun-tahun. Chen Ping melihat ekspresi malu Xiurui dan bergegas membantunya. Chen Ping juga tidak menyangka bahwa Xiurui masih menjadi sosok yang sangat kuat di dunia Wuxu dan bahkan telah menjadi legenda. Senior Xiu sungguh hebat. Kedua wanita itu memandang Xiurui dengan kagum. Baiklah, berhenti bicara di sini dan cari tempat tinggal dulu, kata Chen Ping. Lagi pula, kedua wanita itu hanya mengenakan pakaian dalam dan berdiri di jalan, yang mana bukanlah hal yang tidak senonoh. Tidak jauh di depan, ada sebuah penginapan tempat kami tinggal. Salah satu wanita itu berkata, bagaimana kamu tahu? Humazi bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita itu tersipu dan menundukkan kepalanya, sambil berkata, kami ditangkap dan tinggal di toko itu untuk melayani pria besar itu. Dia berencana untuk menjual kami setelah dia cukup bersenang-senang dengan kami. Melihat kedua wanita itu, saya merasa sedikit kasihan. Yang satu awalnya adalah ratu, namun kini ia telah menjadi mainan. Ayo kita pergi dan menginap di hotel, desak Humazi, tampak tidak sabar. Rekan Taois Chen, terima kasih banyak atas apa yang Anda lakukan tadi. Dalam perjalanan menuju penginapan, Xiurui menatap Chen Ping dengan rasa terima kasih dan berkata, itu bukan apa-apa. Ingat, saat Anda berada di luar sana, Anda memberi diri Anda sebuah identitas. Lagi pula, tidak seorang pun mengetahuinya. Kamu tidak tahu bagaimana cara membanggakan diri. Chen Ping tersenyum tipis. Rombongan tiba di penginapan, pemilik penginapan hanya melihat-lihat lalu menyiapkan kamar untuk Chen Ping dan rombongan. Chen Ping sekarang kaya, jadi dia tinggal di kamar mewah. Setiap ruangan memiliki formasi untuk membantu dalam kultivasi. Setelah menata kamar-kamar, Humazi tidak sabar untuk pergi ke dua kamar wanita. Guru Hu, melihat ini, Xiurui memanggil Humazi. Ada apa? Kamu mau berbagi satu? Humazi bertanya. Tidak, tidak. Xiurui menggelengkan kepalanya. Tuan Hu, kedua wanita ini berasal dari dunia yang sama denganku. Tolong tunjukkan padaku sedikit ketulusan dan bersikaplah lembut. Sial, sekuat apapun aku, bisakah aku menipu pria besar itu? Humazi terdiam beberapa saat, lalu berjalan memasuki ruangan. Xiurui memikirkannya dan itu masuk akal. Jika dua wanita bisa melayani pria besar, maka melayani Humazi akan mudah bagi mereka.
Tak lama kemudian, terdengar teriakan-teriakan dari kamar kedua wanita itu. Chen Ping kesal setelah mendengar ini, jadi dia langsung pergi ke menara penekan setan untuk berlatih. Rhino City, rumah tuan kota. Di sebuah istana yang sangat tinggi, penguasa kota, Sang Godfly, tengah duduk di singgasana naga yang tinggi dengan ekspresi serius. Di bawah ada dua baris pemimpin puncak Rhino City, masing-masing dari mereka dengan wajah cemberut. Tetua Agung, apakah mata-mata dari kota harimau terbang belum tertangkap? Sang penguasa kota, si Godfly, bertanya. Tuan kota, saya telah meningkatkan patroli pasukan tempur, dan seluruh istana tuan kota telah diperkuat. Tidak seorang pun diizinkan masuk tanpa tanda. Kata tetua agung tergesa-gesa. Kota harimau terbang ini telah berulang kali mencoba menduduki kota kita. Ini keterlaluan. Cepat atau lambat aku akan menghancurkan mereka. Si lalat menggertakkan giginya dan memukul meja di depannya dengan keras. Meja itu langsung berubah menjadi bubuk dalam sekejap.